Mereka yang menarik untuk disorot semasa pelantikan presiden dan wakil presiden baru dalam pandangan saya adalah yang pertama Muhaimin Iskandar alias Caimin. Namanya harus 2 kali disebut oleh Prabowo saat memberikan penghormatan. Pertama saat memberikan penghormatan kepada ketum-ketum partai karena Caimin masih menjabat ketum PKB bahkan sampai 5 tahun ke depan. Kedua, saat memberikan penghormatan kepada capres-cawapres yang ikut kontestasi Pilpres lalu. Kebetulan hanya pasangan Anies Muhaimin pula lah yang hadir pada acara pelantikan itu. Ganjar Mahfud yang sebelumnya menyatakan akan hadir, ternyata tak jadi hadir bersamaan dengan tak hadirnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Hebat betul Caimin, orang-orang hebat lainnya hanya disebut masing-masing sekali saja termasuk Presiden Jokowi sekalipun. Tapi Caimin harus disebut Prabowo 2 kali. Dan kalau dilanjutkan dengan acara malamnya pengumuman para menteri, maka nama Caimin masih disebut lagi sebagai menteri. Tak tanggung-tanggung, menteri koordinator pula, menteri koordinator pemberdayaan masyarakat. Padahal belum lama mengkhianati Prabowo saat Pilpres lalu, memilih kawin lari bersama Anies Baswedan dan meninggalkan Pak Prabowo yang akhirnya berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka. Sayangnya, nasib elok Caimin ini tak diikuti oleh nasib elok Anies Baswedan kawan pasangannya. Anies Baswedan tak ditawari apa-apa, malah dijegal ramai-ramai saat akan maju Pilgub Jakarta termasuk oleh Caimin sendiri. Caimin melompat-lompat enteng saja dari satu kubu ke kubu lainnya dan mendapatkan tempat atau posisi yang bagus. Kedua, siapa lagi kalau bukan Luhut Binsar Panjaitan. Awalnya mengaku menolak menjadi menteri yang ditawari Presiden Prabowo, ternyata Opung Luhut malah 2 kali pula dilantik dengan posisi yang sangat mentereng. Pertama, Ketua Dewan Ekonomi Nasional yang posisinya setara dengan seorang menteri. Kedua, sebagai penasihat khusus Presiden bidang digitalisasi dan teknologi pemerintahan. Opung Luhut menolak menjadi menteri koordinator atau menteri teknis, tapi memborong 2 posisi sekaligus sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan penasihat khusus Presiden bidang digitalisasi dan teknologi pemerintahan. Menolak 1 posisi, mengambil 2 posisi sekaligus, dan menariknya tak ada yang meragukan Opung Luhut. Malah orang sedang mencari siapakah yang akan menggantikan sosok serba bisa Luhut Binsar Panjaitan pada kabinet Jokowi Ma'ruf lalu pada kabinet Prabowo Gibran saat ini. Ketiga, Fadlizon dulu pernah digelari sebagai orang paling nyinyir se-Indonesia, terutama saat memberi kritikan kepada Presiden Jokowi. Kritikan-kritikan Fadlizon begitu keras dan kuat, bahkan lewat puisi yang dibuatnya secara berkala. Kemarin saat serah terima jabatan sebagai Menteri Kebudayaan, Fadlizon mengaku bahwa dia orang kebudayaan yang masuk politik, bukan sebaliknya orang politik yang masuk ke kebudayaan. Banyak orang yang menyangka bahwa setelah Prabowo bergabung dengan Jokowi, maka Fadlizon sudah tersingkir dari lingkaran dekat Prabowo. Fadlizon seperti tak dihiraukan lagi. Tapi saat pengumuman menteri kemarin, bahkan nama Fadlizon adalah termen pertama yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara, dan tak ada pula yang meragukan Fadlizon menjabat sebagai Menteri Kebudayaan. Posisi itu memang jiwa Fadlizon sekali. Apa yang sudah dilakukannya secara pribadi soal kebudayaan sungguh tak ada yang bisa menandinginya. Prabowo pun agaknya mengakui itu. Menurut saya pidato serah terima jabatan yang paling baik yang pernah saya tonton adalah pidato Fadlizon di hadapan serah terimanya Menteri Kebudayaan itu. Itu seperti pidato kebudayaan dari Menteri Kebudayaan yang terkeren. Keempat, Mayor Teddy, bukan soal posisinya sebagai Menteri Sekretaris Kabinet yang diberikan Presiden Prabowo, yang turun kelas dari posisi setara menteri menjadi setara wakil menteri, diumumkan bersamaan dengan calon menteri tapi dilantik justru bersamaan dengan wakil menteri. Bukan itu, melainkan posisinya di TNI AD, apakah berakhir pensiun dini atau bagaimana? Tak ada klarifikasi dari Mabes TNI soal ini.
Kalau AHY dulu kan jelas memilih untuk pensiun dini ikut Pilkada Jakarta. Kalau Mayor Teddy ini bagaimana? Entahlah, tak ada juga yang menyorot soal ini karena dianggap wajar-wajar saja ia diberi posisi itu oleh Presiden Prabowo karena memang sangat melekat dengan dirinya. Kadang yang tak disorot orang lain menarik juga untuk kita sorot karena kita belum mengetahui jawaban yang sebenarnya.